dipulangi sama Nah Mbak itu Fitri. yang bikin saya sedih, saya melihat bajunya aja itu Mbak Vera, saya itu nangis. Ya udah sabar Mbak, semua orang Saya tua itu nggak ada melihat yang mau jauh sama bajunya, anak. melihat sendalnya, karena saya merasa bersalah ketika saya buru-buru memulangkan anak saya. Setelah kita lihat itu Mbak Vera, kalau bayar sendiri ya, empat orang anak itu sekitar 25.000. 25.000 itu uang Indonesia 80 jutaan ya. Jadi kalau 80 juta harus dikeluarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Reva Family. Apa kabar sahabat semuanya dimanapun kalian berada? Mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Amin ya rabbal alamin. Nah sahabat, saya berada di salah satu TKW yang bekerja di keluarga raja. Nah sebelum melanjutkan video dari Reva Family, jangan lupa dukung terus channelnya Reva Family dengan cara like, comment, and subscribe. Nah teman-teman, saya udah ada bersama beliau. Saya ingin berkenalan dulu sama beliau. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Mbak? Alhamdulillah. Gimana Perkenalkan, kabar sebaliknya? Alhamdulillah. Perkenalkan namanya dan asal dari mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat semuanya, subscriber dari Reva Family. Saya Fitria, saya berasal dari Madura. Masya Allah. Gimana sih kisahnya kerja di keluarga Arab Raja Mbak? Ya. Pertama saya ke Saudi ini sebenarnya tidak terfikir ya kalau saya itu akan bekerja di keluarga kerajaan. Dan sebelumnya memang mertua saya itu sudah 30 tahun ada di Arab Saudi dan dia itu alhamdulillah bekerja di keluarga kerajaan. Dan sekarang ini mertua saya, awal saya kesini mertua yang laki itu meninggal Mbak. Meninggal di sini? Iya, meninggal di sini. Jadi majikan itu kan sudah menganggap Umi dan ipar saya itu seperti keluarga, jadi tidak menginginkan Umi sama ipar saya itu pulang ke Indonesia. Dan akhirnya majikan itu manggil suami dan saya, dan alhamdulillah anak juga dibawa, Mbak. Oh berarti anak itu ngambil dari ini? Iya, jadi dibawa dari Indonesia waktu itu umur 14 bulan. Jadi saya sangat bersyukur ketika majikan itu memberi visa ya, tapi tidak saya dan suami aja, tapi anak saya juga dikasih visa, dan kebetulan itu visanya visa ziarah, visa kunjungan. Jadi alhamdulillah saya tidak merasakan PT waktu itu. Jadi bersyukur banget hanya dikasih visa ziarah, dan alhamdulillah saya sekarang sudah bekerja di keluarga kerajaan, tepatnya berada di kota Taif. Ya, dan udah sekarang berapa lama ini kerja? Kurang lebih udah 15 tahun. 15 tahun, Masya Allah. Mbak Fitri ini kan udah kerja di keluarga kerajaan. Terus Mbak Fitri kerja apa sih? Mbak Fitri bagian apa? Iya, alhamdulillah ya Mbak Vera ya, memang rezeki itu tidak akan tertukar. Masya Allah tabarakallah, saya itu bekerja di keluarga kerajaan. Kerjaannya itu hanya 3 bulan sekali dan hanya 10 hari. Masya Allah tabarakallah teman-teman, inilah seorang TKW yang sukses kerja di kerajaan Arab Saudi. Kalau dibilang sukses mungkin yang lebih sukses lebih banyak ya, banyak. Cuman pekerjaan yang paling ringan. Iya. Pekerjaan hanya 3 bulan sekali, hanya 10 hari, terus gaji lancar, dapat bonus. Masya Allah. Jadi bisa berkumpul sama keluarga. Itu sudah sangat bersyukur sekali ya ketika kita itu bekerja di luar negeri masih bisa bersama keluarga. Dan kebetulan Mbak Vera memang villa itu di Taif itu, majikan itu villa kosong. Jadi tidak ada yang ngisi. Iya, nggak ada penghuninya. Berarti cuman Mbak Fitri sama suaminya di situ. Di villa itu ada Haris itu security, satpam ya kalau kalau bahasa kita. Iya. Satpamnya itu orang Pakistan dan ada juga orang Sudan. Tapi yang diberi kepercayaan untuk membersihkan bagian dalam villa itu saya dan suami. Iya, dan dulunya juga mertua saya, tapi sekarang mertua saya sudah pulang ke Indonesia karena sudah 30 tahun.
Jadi sudah waktunya untuk menikmati hasil yang Iya. pernah dia dapat ya. di sini. Dan sekarang tinggal saya sama suami. Nah, teman-teman, inilah TKW yang kerja ringan dari Kerajaan Arab Saudi. Iya. Masya Allah, dan dia itu gajinya juga lancar. Iya. Ngomong-ngomong, berapa sih gajinya, Mbak? Kalau gaji kayaknya ya, namanya pekerjaan di Saudi ini banyak. Kalau gaji ya nggak terlalu banyak, tapi alhamdulillahnya itu Mbak Vera ada bonus bulanan, ada bonus tahunan. Saya pulang ke Indonesia pun itu masih digaji loh. Oh, Masya Jadi Allah, 2 bulan ini, iya. pulang kampung itu saya masih digaji, nyampe sini saya langsung mendapatkan gaji 2 bulan. Dan juga waktu pulang ke Indonesia itu jadi ada hadiah juga dari majikan berupa uang. Saya, suami ataupun anak itu mendapatkan itu. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Saya sih saya ngelihat teman juga Iya. yang kerja di Kerajaan Arab ya, Iya. tapi nggak seperti Iya. yang Mbak Fitria yang dapat ya sekarang ini. Masya Allah, jadi saya kan penasaran banget, saya dengar-dengar dari video-video teman ya sebelumnya iya. itu bahwa Mbak Fitri ini pekerjaannya ringan, terus gajinya lancar. Jadi saya itu daripada penasaran, lebih baik saya itu nanya langsung sama Mbak Fitri. Iya, karena kan kebanyakan Mbak Vera yang ada berita di Indonesia itu kan yang diberitakan hanya kadang TKW yang mendapat penganiayaan. Iya, betul Jadi banget. TKW yang kurang beruntung, ada juga sebagian TKW itu beruntung. Iya, tapi kan kita itu alhamdulillah kita Iya. itu beruntung banget gitu. Iya. Nah, terus selama 15 tahun punya anak lagi nggak, Mbak? Di sini? Saya itu punya anak 3, Mbak Vera. Dulu waktu pertama ke sini punya anak 1. Setelah di Saudi nambah lagi 2. Tapi karena memang waktunya sekolah ya, karena memang di sini ada sekolah, tapi sekolahnya internasional. Tapi kalau sekolah Indonesia itu Iya. kita harus ke Jeddah. Jadi itu pun hanya paket. Jadi belajar di rumah, nanti ujiannya pergi ke Jeddah 6 bulan sekali. Sepertinya kurang gimana ya, totalitasnya itu kurang untuk sekolah. Jadi anak saya pulangkan karena memang cita-cita saya itu punya anak yang bisa tahfidz Quran. Dan alhamdulillah setelah pulang ke Indonesia anak saya sudah masuk pondok ya. Alhamdulillah. Terus apa sih rasanya Mbak Fitria itu kalau anak itu dipulangin ke Indonesia, sementara Iya. Mbak Fitria di sini masih sini, bersama ya. di sini. Kalau cerita tentang anak itu pasti sangat sedih sekali. Tidak Iya. ada orang tua yang ingin pisah sama anak. Betul. Nah, apalagi sekarang ini di Saudi kan ada pajak, Mbak Vera. Iya. Jadi 1 orang itu 400 real ya. Iya. Dan tahun ini katanya 500. 500. Jadi saya punya anak 3 dan saya 4. Iya. Nah, tahun-tahun sebelumnya majikan sudah membayarkan, alhamdulillah. Dan saya itu mendapatkan kabar kalau tahun depan itu harus bayar sendiri. Mbak Vera. Oh. Tapi setelah kesininya, saya itu udah berpikir tidak mungkin majikan itu tidak mau membayar. Tapi saya itu keliru Iya. besar. Saya itu buru-buru memulangkan anak saya. Padahal anak dari orang Sudan Iya. itu katanya dibayarkan, Mbak Vera. Jadi perasaan Ya, saya iya, itu sedih. banget. Kenapa saya harus buru-buru harus memulangkan anak saya? Dan sedihnya lagi, Mbak Vera, saya tidak bisa ngantar anak saya langsung ke Indonesia. Saya hanya menitipkan anak saya ke teman saya yang waktu nitip pulang. Mbak, dikirain itu dipulangin sama Nah Mbak itu Fitri. yang bikin saya sedih. Saya melihat bajunya aja itu, Mbak Vera, saya itu nangis. Ya udah sabar Mbak, semua Saya orang tua itu nggak ada melihat yang mau jauh sama bajunya, anak. melihat sendalnya, karena saya merasa bersalah ketika saya buru-buru memulangkan anak saya. Karena saya dengar juga sekarang malah katanya itu pajaknya malah dibayarkan majikan. Ya karena Mbak Fitrinya itu langsung cepat-cepat Iya, pulangin anak, takutnya karena buat pembayaran Iya, rusun. karena- Iya. Setelah kita lihat itu, Mbak Vera, kalau bayar sendiri ya 4 orang anak itu sekitar 25.000.
25.000 itu uang Indonesia 80 jutaan juta. ya. Jadi kalau 80 juta harus dikeluarkan, saya mending mungkin 80 juta itu bisa anak saya mondok, terus saya juga bisa ngasih ke orang tua juga gitu. Jadi akhirnya saya memulangkan anak saya. Ya yang sabar aja Mbak Fit. Soalnya saya nggak ada orang tua itu mau jauh dari anak. Iya. Malahan kalau menurut saya ya lebih baik atau lebih bagus di Indo. Karena apa? Di Indo kan biar lebih anak itu pintar, masuk pondok. Di sini kan emang ada sekolah juga, semuanya ada juga, tapi kan kebanyakan di sini itu hanya main kalau menurut saya. Kalau di sini tuh sebenarnya banyak ya Mbak Vera ya, tahfidz Quran juga ada. Cuman itu semuanya itu terbagi jadi satu. Siang paginya dia itu harus sekolah internasional, siangnya dia harus ngaji, malamnya juga masih ada pelajaran itu sekolah Indonesianya. Jadi kayaknya gimana gitu. Jadi alhamdulillah sekarang udah masuk pondok karena memang cita-cita saya ingin punya anak tahfidz Quran. Amin. Alhamdulillah, mudah-mudahan anak Mbak Fitria dua-duanya itu anak yang menjadi anak soleh soleha. Amin ya rabbal alamin. Selama 15 tahun Mbak Fitri pernah ketemu sama majikan nggak? Nah kalau di Taif ini Mbak Vera, karena ini villa kosong ya, yang datang itu hanya kadang kepala kerja yang dari Riyadh, karena majikan saya itu selain di kota Taif juga punya villa di Jeddah, di Riyadh, bahkan di luar negeri. Karena sekarang ini sedang ada pandemi, majikan saya itu ada di Riyadh. Tapi sebelumnya dia itu memang kebanyakannya ada di London. Majikannya itu. Jadi kebetulan waktu itu majikan saya itu ke Jeddah dan waktu itu musim dingin juga, ada telepon suami saya katanya ayo ke Jeddah, ini majikan ada di Jeddah, kamu dapat hadiah katanya. Dapat hadiah apa katanya, ini kan musim dingin jadi dikasih baju untuk musim dingin seperti selimut, baju tebal gitu. Karena selain saya itu mendapat bonus uang, saya itu kan di Saudi ini 2 musim Mbak Vera, ada musim panas, musim dingin. Jadi waktunya musim panas dikasih baju musim panas, waktu musim dingin dikasih juga baju musim dingin. Dan kebetulan waktu itu majikan di Jeddah, saya pergi ke Jeddah. Waktu itu masih ada Umi dan kami dipanggil sama majikan, dan namanya juga itu keluarga kerajaan Mbak Vera ya. Saya juga itu udah hati itu udah dikduk, apalagi saya itu gak bisa bahasa Arab ya, karena memang tidak pernah ngumpul sama orang Arab Mbak Vera. Nggak kayak teman-teman yang lain yang bekerja bersama majikannya. Dan waktu itu ya dipanggil ya di situ. Masya Allah tabarakallah, karena memang orang gedean ya Mbak Vera ya. Di situ pembantunya itu bukan hanya 1, jadi berjejer mungkin ada 10 orang. Oh, ya namanya kan keluarga kerajaan. Iya, dia itu alhamdulillah adik perempuan dari Raja Salman. Ya, adik perempuan bungsunya. Ya, kita itu kepengen gitu kerja di tempat kerajaan Mbak. Mudah-mudahan itu. Jadi 1 bapak 1 ibu Mbak. Ini sekarang raja yang sekarang. Nah waktu itu dipanggil sama orang, kalau nggak salah itu orang Maghribi, karena di situ itu pembantunya itu hanya nggak orang Indonesia, orang Maghribi, orang Filipina, orang Lubnan, banyak. Dan waktu itu yang manggil orang Lubnan, karena nama umi saya itu Romlah. Romlah masuk katanya. Jadi saya, anak saya, terus pokoknya berderetan. Iya, tapi karena suami saya laki-laki tidak diperbolehkan masuk. Iya, karena kan di luar. Nah seperti udah, Masya Allah tabarakallah, yang namanya orang ya anggap aja ratu ya Mbak Vera ya orangnya, tapi dia itu sudah agak tua, tapi Masya Allah tabarakallah orangnya putih bersih. Dan waktu itu ya menanyakan seperti biasa, namanya itu siapa Romlah, katanya ke mertua saya, itu mantu saya, dan satunya itu anaknya. Ya udah ngobrol gitu, akhirnya alhamdulillah Mbak Vera dikasih duit loh 1000-an. Masya Allah. Dan kebetulan waktu itu juga bibi saya itu ikut kebagian juga Mbak
Mbak Vera, Masya Allah, alhamdulillah. dikalikan uang 1.000 real itu Iya, udah 4 juta lah 4 ya. jutaan, Mbak. Alhamdulillah Iya. dapat baju. Padahal kan cuman disuruh Cuman kesini, duduk, ya iya. duduk. Dapat baju juga 1 karton itu. Masya Allah, tabarakallah, teman-teman. Inilah itu apa TKW itu yang Ya alhamdulillah saya sangat bersyukur ketika saya itu bekerja di keluarga kerajaan, tidak banyak pekerjaan, gaji lancar, kerjanya bonus, juga satu ya. kali 3 bulan 3 sekali. bulan sekali. Masya Allah. Kalau di apa dibilang sama selain TKW biasanya kan mereka bekerja dari pagi sampai malam gitu Mbak Vera. Ya, Jadi iya. ya cukup bersyukur sekali Iya, saya. alhamdulillah. Iya. Terus kan cuma 3 bulan sekali Mbak. Terus ngapain aja sih Mbak Fitri di rumah itu? Iya. Saya di rumah itu nggak ada pekerjaan, nyapu di halaman itu juga sebenarnya bukan pekerjaan saya Mbak Vera. Cuman karena di situ kan orangnya itu satpamnya juga udah tua, jadi katanya musaadah Oh, itu iya. minta Minta bantuan. bantuan. Nah alhamdulillah karena saya nggak ada pekerjaan juga pengen buat olahraga juga biar bergerak gitu, akhirnya saya nyapu halaman mungkin itu 2 minggu sekali. Nah, menyiram lihat teman halaman. tuh hasilnya itu dia itu duduk di rumah, Masya Allah dia itu Iya. gemuk, Masya Allah. Iya duduk gemuk, Iya. akhirnya harus meskipun karena di kota Taif ini beda dengan kota-kota Kota lainnya lain, Mbak iya, Fer. benar. Kita itu jarang berkeringat. Ya karena kan kita ini kan seperti kota Indonesia maksudnya. Iya. Di kota Taif ini meskipun panas tapi kita tidak berkeringat. Tapi kalau di Jeddah di Mekah kita tuh berkeringat seperti di Ya, mungkin Indonesia. karena laut mungkin ya. Iya. Itu di Jeddah. Mungkin karena di sini pegunungan Iya, juga. pegunung. Iya. Lagian kota subur Iya, maksudnya. Masya Allah, tabarakallah. Dan karena memang tidak ada kegiatan, makanya hari-hari saya mencoba-coba untuk menjadi vlogger. Alhamdulillah, sekarang punya YouTube juga, Mbak Vera. Alhamdulillah. Iya. Bagi subscribernya Reva Family jangan lupa mampir di channelnya Fitri Adenapa. Adenapa. Nah teman-teman, inilah kisah seorang TKW yang yang ringan pekerjaannya 3 bulan sekali, alhamdulillah di tempat keluarga kerajaan. Terima kasih banyak Mbak Fitri atas Ya, waktunya sama-sama. dan mudah-mudahan bermanfaat. Boleh di-share ini Mbak Fitri? Boleh Mbak Vera. Dan saya sebelum mengakhiri video saya jangan lupa like, comment, subscribe. Bila ada kritikan atau saran dari teman-teman mohon di kolom komentar. Dan saya dari Kota Taif mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.